Harga beras masih ada, minyak goreng masih tersedia, pasar masih buka seperti biasa. Tetapi ada satu pertanyaan yang layak membuat kita berhenti sejenak. Kalau kondisi pangan benar-benar aman, mengapa pemerintah tiba-tiba kembali menyalurkan bantuan beras kepada lebih dari 33 juta penerima mulai bulan Juli? Mengapa bantuan itu harus ditambah justru saat kita memasuki musim kemarau? Dan mengapa berbagai rapat koordinasi pangan kembali dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga? Kadang sinyal bahaya bukan muncul saat rak toko kosong. Justru sinyal itu muncul ketika pihak berwenang mulai bersiap menghadapi sesuatu sebelum masyarakat menyadarinya. Hari ini kita akan membahas 3 alasan mengapa harga sembako berisiko kembali naik dalam waktu dekat. Bukan berdasarkan rumor media sosial, bukan berdasarkan ketakutan yang dibuat-buat, tetapi berdasarkan perkembangan yang sedang terjadi sekarang. Alasan pertama adalah musim kemarau dan ancaman masa paceklik. Ini mungkin terdengar seperti masalah yang berulang setiap tahun, tetapi justru karena berulang itulah kita sering meremehkannya. Pemerintah sendiri secara terbuka menyebut musim kemarau dan potensi masa paceklik sebagai alasan utama tambahan bantuan pangan kembali disalurkan mulai Juli. Artinya, ada kekhawatiran bahwa tekanan terhadap pasokan pangan bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Banyak orang membayangkan pangan itu sederhana. Tanam hari ini, panen besok, lalu jual ke pasar. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Ketika curah hujan berubah, ketika jadwal tanam bergeser, ketika hasil panen tidak sesuai harapan, dampaknya tidak langsung terlihat di meja makan kita. Dampaknya muncul beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian dalam bentuk harga yang perlahan naik. Dan yang menarik, kenaikan harga pangan sering bergerak seperti ombak. Awalnya kecil, lalu semakin besar ketika pasokan mulai berkurang, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi. Karena itulah pemerintah memutuskan memperpanjang bantuan pangan selama beberapa bulan ke depan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah risiko kemarau dan gejolak harga pangan. Alasan kedua adalah biaya distribusi dan rantai pasok yang masih rapuh. Banyak orang menyalahkan pedagang ketika harga naik, padahal pedagang seringkali hanya berada di ujung rantai yang sangat panjang. Sebelum beras sampai ke dapur kita, ada petani, pengepul, gudang, transportasi, distributor, pasar induk, hingga pedagang eceran. Setiap mata rantai memiliki biaya sendiri. Ketika satu bagian mengalami tekanan, seluruh sistem ikut merasakan dampaknya. Kita hidup di negara kepulauan yang sangat besar. Mengirim bahan pangan dari sentra produksi ke wilayah konsumsi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi persoalan cuaca, logistik, distribusi antar pulau, hingga biaya operasional yang terus berubah. Itulah sebabnya harga pangan seringkali tidak hanya ditentukan oleh hasil panen, tetapi juga oleh kemampuan sistem distribusi menjaga barang tetap mengalir dengan lancar. Alasan ketiga adalah beberapa komoditas mulai menunjukkan gejala kenaikan lebih dulu. Dalam sejarah pangan, lonjakan harga besar hampir tidak pernah terjadi secara serentak. Biasanya selalu ada sinyal awal, ada satu komoditas yang naik lebih dulu, lalu komoditas lain ikut bergerak. Setelah itu masyarakat mulai merasakan tekanan yang lebih luas. Beberapa laporan pasar menunjukkan harga cabai sempat mengalami lonjakan tajam akibat pasokan yang menurun. Bahkan di sejumlah daerah harga cabai rawit pernah mendekati 2 kali lipat dibanding kondisi normal karena distribusi dan pasokan terganggu. Ini bukan berarti semua sembako akan otomatis naik 2 kali lipat. Tetapi ini menunjukkan bahwa sistem pangan masih sangat sensitif terhadap gangguan pasokan. Disinilah kita perlu berpikir lebih kritis. Selama ini masyarakat sering diberi kabar bahwa stok beras nasional tinggi dan cadangan pemerintah dalam kondisi aman. Dan memang benar, Bulog melaporkan stok cadangan beras pemerintah berada pada level yang cukup besar. Tetapi memiliki stok yang banyak dan menjaga harga tetap stabil adalah dua hal yang berbeda. Gudang bisa penuh, namun distribusi dan harga di tingkat konsumen tetap menghadapi tekanan. Sama seperti bendungan yang penuh air. Airnya ada, tetapi kalau salurannya bermasalah, sawah tetap bisa kekurangan pasokan. Karena itu persoalan pangan tidak pernah sesederhana jumlah stok yang tersimpan di gudang. Disinilah kita perlu berpikir lebih kritis. Selama ini, masyarakat sering diberi kabar bahwa stok beras nasional tinggi dan cadangan pemerintah dalam kondisi aman. Dan memang benar, Bulog melaporkan stok cadangan beras pemerintah berada pada level yang cukup besar. Tetapi memiliki stok yang banyak dan menjaga harga tetap stabil adalah dua hal yang berbeda. Gudang bisa penuh, namun distribusi dan harga di tingkat konsumen tetap menghadapi tekanan. Sama seperti bendungan yang penuh air. Airnya ada, tetapi kalau salurannya bermasalah, sawah tetap bisa kekurangan pasokan. Karena itu persoalan pangan tidak pernah sesederhana jumlah stok yang tersimpan di gudang. Yang sering luput dari perhatian adalah fakta bahwa masyarakat tidak membeli beras langsung dari sawah. Masyarakat membeli beras yang sudah melewati banyak proses dan biaya tambahan.
Ketika biaya tersebut meningkat, konsumen akhirnya menjadi pihak yang membayar. Inilah mengapa kenaikan harga pangan sering terasa tidak masuk akal bagi masyarakat. Di satu sisi kita mendengar produksi cukup baik, di sisi lain harga tetap naik, bukan karena ada satu penyebab tunggal, tetapi karena sistem pangan modern memang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Di saat yang sama, muncul pula pembahasan mengenai potensi penyesuaian harga beberapa komoditas strategis seperti minyak goreng rakyat. Ketika komoditas penting mulai menghadapi tekanan harga atau distribusi, efek psikologisnya juga besar. Masyarakat mulai membeli lebih banyak, pedagang mulai lebih berhati-hati, dan pasar menjadi lebih sensitif terhadap isu apapun yang berkaitan dengan pangan. Yang menarik adalah paradoks yang sedang kita hadapi saat ini. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan optimisme terhadap sektor pangan nasional. Bahkan berbagai laporan internasional menyebut produksi beras Indonesia tetap kuat dibanding beberapa negara lain di kawasan. Namun, di sisi lain, pemerintah juga merasa perlu menggelontorkan anggaran besar untuk bantuan pangan dan perlindungan daya beli masyarakat. Kedua hal ini sebenarnya tidak bertentangan. Justru disinilah pesan pentingnya. Ancaman pangan bukan hanya soal ada atau tidak adanya makanan. Ancaman pangan juga soal keterjangkauan harga. Karena bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pangan bisa saja tersedia di pasar, tetapi tetap terasa sulit dijangkau jika harga terus naik lebih cepat daripada pendapatan mereka. Pada akhirnya, darurat pangan tidak selalu berarti kelaparan. Darurat pangan sering dimulai dari sesuatu yang jauh lebih sederhana, harga yang terus bergerak naik, daya beli yang terus melemah, dan masyarakat yang perlahan kehilangan kemampuan untuk membeli kebutuhan yang sebelumnya dianggap biasa. Karena itu jangan hanya melihat rak toko yang masih penuh, lihat juga apa yang sedang terjadi di balik layar. Lihat bagaimana pemerintah mulai mengantisipasi kemarau. Lihat bagaimana bantuan pangan kembali digelontorkan. Lihat bagaimana beberapa komoditas mulai bergerak naik lebih dulu. Karena seringkali masa depan tidak datang sebagai kejutan. Masa depan datang sebagai sinyal kecil yang muncul berulang kali sampai akhirnya terlalu besar untuk diabaikan. Semoga prediksi terburuk tidak terjadi, semoga harga tetap stabil, semoga pasokan tetap aman, tetapi berharap saja tidak pernah cukup. Kesiapan selalu lebih berharga daripada penyesalan. Jadi tetap tenang, tetap kritis, jangan mudah termakan kepanikan, tetapi juga jangan menutup mata terhadap fakta yang sedang berkembang. Jika kalian merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang bisa melihat persoalan ekonomi dan pangan dengan lebih jernih, lebih kritis, dan lebih siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan.